Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemikiran Ekonomi M. Abdul Manan, Umair Capra, dan M. Iqbal. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama Dina Safrina dengan NIM 41200019 dan saya Riadatul Aisy Sakinah 41200044. Pengertian ekonomi Muhammad Abdul Manan. Konsep pemikiran Abdul Manan tentang kebijakan fiskal, menurutnya, ekonomi pembangunan modern telah mengalami fase-fase perkembangan yang cukup signifikan. Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep pembangunan ekonomi ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan. Dalam persoalan pemerataan ekonomi, sejumlah paket kebijakan operasional yang diharapkan mempunyai implikasi berjangka jauh guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara islami dan dibenarkan, yaitu pembayaran zakat dan ushur, larangan riba atas pinjaman konsumtif maupun produktif, hak atas sewa ekonomi murni, pelaksanaan hukum waris guna menjalin pengalihan harta benda antar generasi secara adil, dorongan untuk memberi pinjaman secara tulus dan ikhlas, serta bebas dari bunga, pencegahan dari habisnya sumber daya alam oleh generasi sekarang yang akan dapat merugikan generasi yang akan datang. Selanjutnya, dorongan untuk memberikan sedekah kepada orang miskin oleh mereka yang memiliki dana surplus di luar kebutuhan mereka. Dorongan pengorganisasian asuransi kooperatif. Dorongan didirikannya perserikatan kedermawanan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan sosial maupun barang-barang kebutuhan pribadi bagi orang-orang yang layak menerimanya. Dorongan untuk meminjamkan modal produktif tanpa mengenakan biaya bagi mereka yang membutuhkannya. Tindakan hukum terhadap perbendaharaan pemerintah demi terlaksananya jaminan realisasi tingkat minimum penghidupan segera setelah ditetapkan oleh suatu negara Islam sesuai dengan syariat maupun kenyataan sosioekonomis. Pemungutan pajak tambahan di luar zakat oleh satu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dina Safrina. Saya Dina Safrina akan melanjutkan pembahasan materi dari Mbak Riadatul Aisy. Selanjutnya yaitu tentang pemikiran ekonomi dari Umair Capra. Yang pertama ada konsep falah dan hayatan thayyibatan. Capra menjelaskan mengenai aktualisasi konsep falah dan hayatan thayyibatan yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam dan hendaknya diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan, dan keadilan sosioekonomi dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan, dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Yang kedua ada kebijakan moneter. Capra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama ada target pertumbuhan dalam M dan MO. M di sini adalah peredaran uang yang diinginkan dan MO adalah uang berdaya tinggi atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral. Sehingga pertumbuhan M dan MO haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional yang harus berorientasi pada kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu ada saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Sebagian dari uang giral pada bank komersial dilakukan untuk pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya yaitu untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial. Yang ketiga ada cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib.
Kemudian yang keempat ada pembatas kredit. Pembatas ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Sebab kucuran dana kepada perbankan tidak mungkin menemui angka yang akurat, terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang. Yang kelima ada alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi maslahat sosial secara umum, yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada teknik yang lain. Capra sekali lagi menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antar bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Capra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan, karena bank syariah dengan sistem, corporate governance, dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosioekonomi dengan pelarangan bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, Bank Syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih, sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut Council of Islamic Bank. Yang keempat ada konsep negara sejahtera menurut Islam. Capra menegaskan kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain zakat, penghasilan dari sumber alam, pemungutan pajak, dan pinjaman. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi dari M. Iqbal. Pemikirannya tentang ekonomi Islam terbagus pada konsep-konsep umum yang mendasar. Ia menganalisis dengan tujuan kelemahan kapitalisme dan komunisme. Kemudian ia menampilkan suatu pemikiran yang mengambil jalan tengah yang sebenarnya telah dibuka oleh Islam. Keadilan sosial menjadi aspek yang mendapat perhatian besar dari Iqbal, dan ia menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan sosial ini. Zakat yang hukumnya wajib dalam Islam dipandang memiliki posisi yang strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil. Jika Islam ingin maju seperti zaman kemajuan pada masa Abbasiyah, umat Islam harus kerja sungguh-sungguh, serta tampilkan bukti, menunjukkan prestasi, bukan lamunan. Karena itu, etos kerja Islam adalah bagian dari proses eksistensi dari manusia dalam berbagai lapangan kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.